Di pertemuan yang lalu saya kira banyak pertanyaan pekan ada di pertemuan pertama Ustaz. Kemudian sebentar juga diberikan waktu untuk sesi tanya jawab mungkin lebih lama, sekitar 20 menit. Ya, kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita diperkenankan oleh Allah untuk mendatangi rumah Allah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya sebagaimana pembahasan kami ya tentang perbandingan mazhab ya yang sudah kami bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kita lanjutkan ya. Di sini masih seputar tentang masalah najis ya, dan kemudian masalah ya nanti kita akan singgung juga sedikit masalah samping masalah membersihkan najis juga tentang masalah sholat insyaallah. Ada satu permasalahan tentang menghilangkan najis. Ya, kan disebutkan dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Mudaththir ya, wa thiyabaka fatahhir ya. Dan pakaian itu hendaklah engkau bersihkan, engkau sucikan. Ya, ini perintah ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istajmara falyutir." Barang siapa yang beristijmar, istijmar itu beristinja dengan batu, maka hendaklah dia beristijmar dengan bilangan ganjil. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya salah satu sebab seseorang itu diazab di alam kubur yaitu karena dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Ya, dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Fakana la yastanzihu minal baul. Ya, maka salah satunya itu kenapa diazab di alam kubur karena dia tidak bersuci ketika selesai buang air kecil. Ya. Hanya saja di sini ya ulama berbeda pendapat tentang hukum menghilangkan najis itu. Ya, hukum menghilangkan najis ya. Di sini ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat para ulama tentang hukum menghilangkan najis. Pendapat yang pertama, ya, ini pendapatnya Abu Hanifah dan Syafi'i bahwasanya menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk menghilangkan najis. Pendapat yang kedua, ya cuma hanya saja dalam kitab ini tidak disebutkan siapa ini ulama yang mengatakan bahwasanya menghilangkan najis itu hukumnya hanyalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Dia tidak masuk dalam taraf wajib, dia hanya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Hanya saja dalam kitab ini tidak disebutkan siapa ulama yang mengatakan demikian, tapi ada ulama. Ya, sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik dan murid-muridnya. Beliau mengatakan menghilangkan najis itu hukumnya wajib bagi yang ingat.
Bagi yang ingat maka wajib, artinya ingat mesti kalau dia tahu ada najis di pakaiannya, di badannya, kalau dia tahu dia harus dihilangkan. Kecuali dia tidak tahu, kemudian najis itu ada, dia tidak tahu ada najis di pakaiannya, maka tidak ada kewajiban, artinya tidak ada dosa baginya. Itu ada 3 pendapat ya tentang hukum menghilangkan najis. Ini berdasarkan ada 3 sebab ya. Jadi ulama berbeda pendapat itu pasti ada sebabnya ya. Ya, di sini disebutkan dalam kitab ini ada 3 sebab ya kenapa ulama terjadi 3 perbedaan pendapat dalam masalah hukum menghilangkan najis itu. Yang pertama adalah tentang perbedaan dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu itulah Muhammad, maka hendaklah engkau sucikan. Ini ulama berbeda pendapat kata-kata pakaian ini. Apakah pakaian ini yang dimaksud? Ya, pakaian yang kita pakai atau yang dimaksudkan pakaian tetapi hendaklah jiwamu. Ya, ini namanya bahasa-bahasa konotasi ya, bahasa majas namanya, bukan bahasa yang hakiki. Ya, kalau hakiki ya pakaian ini pakaian yang kita pakai, baju, celana, sarung itu pakaian. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud itu adalah bukan pakaian yang kita pakai ini, tapi adalah jiwa kita dibersihkan. Ya, jadi ini ayat berkaitan tentang masalah jiwa, pembersihan jiwa bukan pembersihan pakaian. Ya itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah terjadinya perbedaan dalil-dalil secara zahirnya ya, terjadi kontradiksi dalil-dalil secara zahirnya itu, sehingga ada yang mengatakan menghilangkan najis hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ini ada sebentar saya bacakan nanti dalilnya. Yang ketiga adalah sebab yang ketiga, kenapa ulama berbeda pendapat tentang hukum menghilangkan najis? Bahwasanya mereka berselisih pendapat tentang perintah dan larangan ya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa diterima secara akal. Ya, tentang perintah atau larangan yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diterima secara akal. Artinya itu najis itu adalah sesuatu yang bisa diterima secara akal. Maksudnya itu najis adalah kotoran. Kalau kotoran itu berarti harus dihilangkan, harus dihilangkan. Ya, ini ikhwan Islam masyaallah ya, sehingga ulama pun berbeda pendapat ya tentang masalah perintah atau ya perintah untuk menghilangkan najis ya dalam masalah ini. Ya. Kemudian apa dalilnya? Dalil yang kontradiksinya itu dalil ya. Ada 2 dalil yang berkontradiksi secara zahirnya ya. Ya, yang pertama adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwasanya Nabi mengatakan salah satu daripada penghuni kubur ini disiksa karena dia tidak bersuci setelah buang air. Ya, jadi tidak berarti menunjukkan maksudnya bersuci itu wajib ketika kita selesai buang hajat ya. Kenapa? Karena itulah konsekuensinya, orang yang tidak bersuci setelah atau tidak berstinja setelah buang air, maka dia kelak akan disiksa dalam kubur. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya bersuci itu daripada najis atau menghilangkan najis hukumnya wajib. Ya, begitu. Kemudian ada ulama mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis yang lain bahwasanya menghilangkan najis itu bukan perkara yang wajib. Ya, contohnya apa? Ketika itu Nabi sedang sholat, lalu ada orang-orang kafir Quraisy ketika itu melemparkan kotoran-kotoran ke tubuh Nabi. Ya, kotoran-kotoran bangkai ya, bangkai hewan. Tapi Nabi terus melaksanakan sholatnya. Berarti ada najis kan? Ada najis menempel ya di punggung Nabi, tapi Nabi tidak hentikan. Berarti najis itu tidak membatalkan ketika orang sholat. Ya, seandainya membatalkan maka Nabi hentikan sholatnya. Ya, ini ikhwan Islam azakumullah ya terkait tentang yang mengatakan bahwasanya menghilangkan najis
bukan hukumnya wajib, dia hanya sunnah muakkadah. Seandainya wajib, maka Nabi pasti hentikan sholatnya karena ada najis di punggungnya. Kenapa Nabi terus melaksanakan sholatnya? Nah, itu. Ini ikhwan Islam masyaallah ya, berkaitan dengan hal ini. Tentu ya, tentu yang menjadi familiar di kita selama ini bahwasanya menghilangkan najis hukumnya wajib. Ya, ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ya gitu ya. Jelas ya, itu insya Allah itu yang pendapat yang wajib. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ya kita berpindah tentang masalah apa namanya kulit binatang, yang kulit binatang apa namanya binatang ternak ya, yang merupakan bangkai ya, bangkai. Bagaimana kulitnya itu? Bagaimana kulitnya? Ini ada 3 pendapat para ulama ya tentang menggunakan kulit bangkai dari binatang ternak ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya boleh ya menggunakan kulit binatang dari bangkai ya, dan ternak dari bangkai itu secara mutlak, apakah sudah disamak ataupun tidak disamak, maka boleh digunakan. Disamak itu artinya Pak dikeringkan ya, di bawah matahari, kemudian dikasihkan semacam apa Pak, semacam tumbuh-tumbuhan yang artinya menghilangkan bau-baunya itu, atau garam-garam misalnya untuk menghilangkan bau-baunya itu disamak ya. Jadi mengatakan boleh menggunakan apa namanya kulit binatang dari bangkai hewan ternak itu secara mutlak, artinya apakah disamak ataupun disamak itu boleh. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan adalah bahwasanya dipisahkan. Kalau dia belum disamak maka tidak boleh. Yang boleh hanya ketika sudah atau sudah dibersihkan, sudah dikeringkan di bawah matahari, kemudian ada dikasihkan semacam apa namanya tumbuh-tumbuhan ya, atau yang penting menghilangkan baunya itu ya, itu maka itu diperbolehkan. Adapun yang belum disamak maka tidak diperbolehkan. Ini ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, ada juga ulama jamaah sekalian yang mengatakan bahwasanya tidak boleh digunakan menggunakan kulit binatang dari bangkai binatang itu secara mutlak, apakah disamak ataupun tidak disamak. Ya. Kalau pendapat pertama mengatakan boleh disamak atau tidak disamak. Pendapat yang kedua mengatakan boleh asal disamak, jika tidak disamak tidak boleh. Pendapat ketiga ini ekstrim lagi, yaitu apa? Tidak boleh sama sekali. Lawan daripada pendapat yang pertama. Ya, disamak ataupun tidak sama maka tidak boleh. Ini ada 3 pendapat jamaah sekalian. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perbedaan dalil. Perbedaan dalil jamaah sekalian. Perbedaan dalil ya, apa namanya? Yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Di sini disebutkan yang mengatakan bahwasanya boleh menggunakan apa namanya kulit binatang itu secara mutlak, disamak atau tidak disamak. Nabi mengatakan halla ittaba'tum bidilbiha, mengapa engkau tidak menggunakan itu kulitnya ketika Nabi melewati bangkai kambing. Kata Nabi, gunakan itu kulitnya. Di sini kan bersifat umum, disamak ataupun disamak. Yang penting kulitnya gunakan, manfaatkan itu kulitnya. Maksudnya bukan dimakan Pak ya, dimanfaatkan, apa jadi alas kah atau apa atau serang. Yang penting di sini Nabi bersifat umum. Nabi tidak mengatakan gunakan jika disamak, tapi mengatakan gunakan itu. Berarti bersifat umum. Disamak atau tidak disamak boleh digunakan. Yang mana sekalian. Ya. Kemudian dia mengatakan tidak boleh digunakan sama sekali. Ya. Secara umum disamak atau disamak berdalil dengan dalil umum juga. Apa kata Nabi? Allah tantabi'u minal maita bihamin wala asabin. Janganlah kalian menggunakan, manfaatkan kulit binatang yang dari binatang yang sudah menjadi bangkai, tidak boleh. Berarti bersifat umum kan, disamak atau tidak disamak. Jadi ini lawan daripada pendapat yang pertama tadi. Nah, ada pendapat yang ketiga ini tengah-tengah. Itu apa? Boleh menggunakan
ya kulit dari bangkai binatang ternak itu syaratnya jika disamak, dalilnya ini. Jadi nampaknya ini yang lebih kuat, Pak. Karena apa? Karena dia menggabungkan dua dalil. Dia menggabungkan dua, yang satu tadi ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri, yang tiga itu pertengahan. Ya begitulah Pak. Biasanya kalau para pengaruh begitu biasanya Pak, yang lebih tepat itu pertengahan Pak. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Apa dalilnya? Nabi katakan idadul bika ihamu faqat tahur. Apabila kulit binatang itu yang dari bangkai ya dia ternak ya, bukan dari binatang buas, bukan dari dia bukan dari babi atau anjing ya, maka kulitnya itu boleh dimanfaatkan ya selama sudah disamak, kata Nabi. Karena apa? Dia sudah menjadi suci. Berarti yang belum disamak belum boleh. Begitu, tidak boleh. Harus disamak dulu, boleh manfaatkan. Jelas Pak ya? Baik Pak, kita beralih lagi ke sini ya, tentang jamaah sekalian di sini tentang najis yang sedikit. Nah ini najis yang sedikit. Bagaimana hukumnya? Apakah najis yang sedikit yang kena badan kita itu harus dihilangkan atau tidak? Ya, najisnya sedikit Pak. Ya, di sini ulama ada 3 lagi pendapat. Nah begitu kalau fikih Pak. Kalau fikih itu harus luas pemahamannya. Kemudian kita harus juga bisa berlapang dada dalam permasalahan ini, jamaah sekalian. Ya, yaitu apa jamaah sekalian? Yang pertama mengatakan bahwasanya najis yang sedikit ataupun banyak sama-sama najis, artinya harus dihilangkan. Biar sedikit, selama dia najis, kena pakaian kita, badan kita, tempat sholat kita harus dihilangkan. Biar sedikit. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan jamaah sekalian, ini pendapatnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan kalau najis itu sedikit tidak mengapa, tidak perlu dibersihkan. Ya, seandainya pakaian kita kena najis sedikit saja, ya, diumpamakan seperti begini Pak, misalnya seperti koin begini baru begini. Kalau kena najis sedikit ini, ya, jamaah sekalian, seandainya kita tidak bersihkan tidak apa-apa. Ya, karena dimaafkan. Ya, itu digolongkan masih najis yang masih sedikit. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Ini kan bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i kan. Syafi'i mengatakan biar sedikit, biar setitik, biar 2 titik, biar 3 titik harus dihilangkan. Abu Hanifah justru mengatakan meskipun besar dengan satu begini, seperti logam ya, uang koin itu tetap dikatakan dimaafkan sedikit itu. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ya, pendapat yang ketiga ini pendapatnya mazhab Imam Malik, ya, bahwasanya najis yang sedikit atau banyak itu sama semua, sama, artinya harus dihilangkan. Kecualiannya, beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan kecualiannya semua najis banyak atau sedikit harus dihilangkan karena najis. Kalau pendapat Imam Malik, semuanya najis kecuali darah. Darah. Kalau darah sedikit darahnya maka tidak najis. Jemaah sekalian, ya itu perbedaannya adalah jemaah sekalian. Perbedaannya apa? Mereka berbeda pendapat tentang dalam mengkiaskan, menyamakan. Ya, ulama yang mengatakan najis yang sedikit itu mengapa tidak dihilangkan, itu dikiaskan dengan beristinja dengan batu. Pak, kalau kita beristinja dengan batu, Pak, itu mungkin masih ada yang ingat. Iya, beristinja dengan batu itu dibolehkan karena apa? Nabi pernah mencontohkan, Pak. Jadi beristinja itu tidak selamanya harus pakai air, pakai batu boleh, pakai tisu boleh. Iya, meskipun ada air, meskipun yang lebih sempurnanya itu kalau digabungkan, yaitu dengan batu dengan air. Iya, tapi kalau salah satunya dipilih ya tentu kita pilih air, lebih bersih. Tapi seandainya tidak ada air, yang ada cuma tisu atau batu, ya itu boleh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, tatkala kita misalnya buang air besar, air kecil, kita istinja dengan batu misalnya atau dengan tisu, kemungkinan kan masih ada tersisa sedikit kan, beda dengan air kan, beda dengan air. Tapi itu dimaafkan Pak, dimaafkan. Iya.
Artinya kita dikatakan dianggap suci kita, sholat kita sah ketika itu. Oleh karena itu dikiaskan dengan tadi, siapa yang terkena najis di badannya kan, di tempat sholatnya kan, sama seperti tadi itu orang yang beristinja dengan batu atau tisu, meskipun ada tersisa sedikit itu dimaafkan. Itu anunya Pak, perbedaannya. Apakah dikiaskan atau tidak? Yang mengatakan dan bisa dikiaskan berarti semua najis sedikit ataupun banyak maka itu adalah najis, harus dihilangkan. Yang mengatakan boleh dikiaskan ya karena sama-sama najis, ya sama-sama najis. Maka ketika itu najis yang sedikit itu adalah dimaafkan, jamaah sekalian. Kemudian tentang air mani, sperma itu najis atau tidak? Ya, sperma itu najis atau tidak? Jamaah sekalian. Ini ada dua pendapat para ulama. Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, sperma itu najis. Ya, najis. Ya, artinya kalau kena pakaian kita harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang selainnya mengatakan sperma itu atau air mani itu suci. Dia tidak najis. Ya, suci. Ya, artinya seandainya kena badan kita tidak bersihkan tidak mengapa karena suci. Iya, suci jamaah sekalian. Ya, ini ada dalilnya jamaah sekalian. Ya, sebabnya itu apa? Karena ada dua riwayat dari Nabi itu yang secara zahirnya itu bertentangan, bertentangan. Ya, yang pertama jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya ya Nabi ketika itu Aisyah mengatakan saya pernah mencuci ya dari baju Nabi itu air mani. Di sini menunjukkan mencuci berarti menunjukkan bahwasanya air mani itu adalah najis karena harus dicuci. Sedangkan riwayat yang lain bahwasanya Aisyah pernah hanya mengorek-korek saja air maninya Nabi, bajunya Nabi, dikorek-korek saja dicuci. Ya, dikorek-korek ini menunjukkan bahwasanya tidak najis. Iya, kan cuma dikorek-korek saja, tidak perlu dicuci. Ini jamaah sekalian ya terkait tentang masalah tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya hadirin ya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menghilangkan najis apakah harus dengan air atau boleh dengan batu, dengan yang lainnya. Jamaah sekalian, kalau mazhab Syafi'i menghilangkan najis itu selain istijmar ya. Kalau istijmar ulama sepakat tentang kebolehannya. Tapi kalau najis yang bukan dikubur atau dikubur itu yang ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i menghilangkan najis di pakaiankah, di badankah, di tempat itu harus pakai air. Harus pakai air, Pak. Ini disebut dalam kitab ini. Harus pakai air. Oh ini maaf, ini pendapatnya Malik dan Imam Syafi'i, Pak. Maaf ya, dua. Adapun pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan tidak mesti pakai air. Boleh pakai bensin. Kan beda, Pak. Air dengan bensin beda, Pak. Iya. Jamaah sekalian, air dengan bensin beda. Kalau air itu bisa dipakai untuk berwudu. Kalau bensin tidak boleh dipakai untuk berwudu, tapi sama-sama cairan kan. Jadi boleh kita bersihkan najis, Pak, dengan bensin kah, dengan solar kah, dengan sirup kah, boleh. Dengan air kelapa kah, boleh. Meskipun bukan dengan air, bahkan dengan dengan batu pun boleh. Ya. Itu apa? Itu dikiaskan dengan tadi, beristijmar itu kiasnya. Jadi Abu Hanifah yang mengatakan bolehnya mencuci najis itu yang kena pakaian pada atau tempat dengan apa saja, yang penting hilang zatnya. Ya, itu dikiaskan dengan istijmar itu. Ya, yang beristinja dengan batu. Kan sama-sama najis. Tapi Nabi memperbolehkan dengan batu, berarti menghilangkan najis dimanapun berada boleh dengan batu. Dan ulama kita mengkiaskan batu seperti tisu juga boleh, ya bahkan yang lain juga boleh seperti dari bensin atau apa, ya boleh. Adapun yang mengatakan wajib dengan air, ya karena pernah ada orang Arab Badui yang masuk ke masjid Nabi dan kencing di dalam masjid bagian belakang. Nabi suruh, apa kata Nabi? Ambilkan satu ember air. Berarti itu najis hilang dengan satu ember air. Berdasarkan hadis ini bahwasanya najis itu hanya dihilangkan dengan air.
berdasarkan hadis ini. Ya, jadi itu Pak ya, itu jadi sebabnya. Jadi itu yang terjadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang jamaah sekalian perbedaan pendapat masalah menghilangkan najis jamaah sekalian. Ya, barangkali cukup Pak ya, karena waktu barangkali ya. Barangkali cukup kita buka sesi tanya jawab Pak. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Bisa juga di luar tema ya. Bisa juga di luar tema, apakah masalah sholat kah atau masalah-masalah yang lainnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bertanya terkait tema tadi terkait masalah membersihkan najis. Yang saya mau tanyakan di sini, kan biasa saya alami, misalnya saya biasa buang air kecil. Biasa kalau pakai hitam terlalu kental, tapi kalau biasa bukan hitam, biasa saya sudah bersihkan, sudah kencing. Biasa cepat celana, kan biasa tidak dibuka celana Ustaz. Kalau misalnya kayak di masjid ada toilet mau berdiri saja, biasa terkadang mau dipakai. Biasa ada bahasa sebenarnya apa ini? Saya biasa bertanya, kencing atau air betul bersihkan ini? Kalau biasa hitam Ustaz, kalau misalnya celana hitam biasa saya bersihkan air. Sebersihkan dan tidak kentara Ustaz. Tapi kalau bukan hitam mau dicuci tapi kental sekali dalam bahasa ini. Bagaimana Ustaz misalnya kalau seandainya misalnya kencing, apakah misalnya tetap sholat atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Bapak harus yakinkan dulu Pak, Bapak yakin itu yang bahas itu karena apakah karena air itu air bekas Bapak istinja itu atau air kencingnya itu? Itu. Iya. Iya. Kalau ragu-ragu Pak, ya ya sebaiknya kalau dibersihkan lagi kalau ragu-ragu ya untuk hati-hatiannya. Ya, hati-hatiannya. Ya, artinya maksudnya bagaimana caranya ya, kalau kita kecuali kalau Bapak mau ambil pendapat yang mengatakan itu kalau sedikit najisnya dimaafkan. Ya tadi yang itu. Iya, kalau sedikit, kalau sedikit najisnya itu dimaafkan. Ya, begitu Pak. Kalau kita mau ambil pendapat itu, tapi kalau kita mau hati-hati, ya tadi sebagaimana pendapatnya Syafi'i dan tadi Abu Hanifah, sedikit atau banyak sama-sama najis, berarti harus dibersihkan, begitu Pak. Ya, jadi begitu. Jadi untuk kehati-hatiannya ya sebaiknya dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya kita basahkan kembali itu celana, ya baru kita peras sedikit. Ya, kita peras sedikit. Ya, begitu itu cara menghilangkan najis yang kena pakaian. Setelah diperas sedikit Pak. Begitu. Iya. Coba masalahnya kan Bapak katakan malu kalau bahasa bisa. Iya, begitu. Iya. Iya. Ya, jadi begitu saja Pak. Atau Bapak misalnya bisa juga ketika itu mengambil pendapat tadi untuk saat itu ya. Iya, tapi kalau Bapak merasa tidak malu ya sebaiknya dibersihkan saja begitu. Tapi kalau Bapak merasa malu misalnya kalau bahasa misalnya ya anggaplah ini dikatakan darurat ya, maka diambil saja pendapat yang mengatakan tidak mengapa kalau sedikit ya terkena itu. Yang kedua juga Bapak masih ragu-ragu kan sebenarnya. Ragu-ragu kan? Iya, ragu-ragu itu belum yakin. Ya belum yakin. Tapi sebenarnya kalau masalah ragu-ragu itu sebenarnya hukum asalnya itu
seseorang itu suci sampai ada keyakinan bahwa itu dia terkena najis, tapi itu hukum asalnya. Iya, hukum asalnya kan bapak kan suci ya, karena sudah bapak bersihkan. Nah, cuma setelah itu muncul keraguan-raguan. Iya, sebenarnya sih lebih kita pilih keyakinan bahwasanya itu sedang suci. Adapun yang ragu-ragunya itu kita tinggalkan, itu diselesaikan karena faktor was-was dari syaitan. Kata Nabi, dak mayalibuka illa ma la yalibu. Tinggalkanlah perkara yang ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu Pak, terkena najis itu ragu-ragu ya. Maka tinggalkan itu, kembali kepada hukum asal bahwasanya bapak dalam keadaan suci. Karena apa? Karena bapak sudah sudah beristinja. Boleh jadi itu bahasa karena faktor air itu bukan karena air kencing. Begitu Pak, demikian. Itu jalan yang selamat ya Pak. Ada lagi? Ya mungkin dari belakang. Oh iya, ibu-ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salat. Kita sebagai umat muslim tahu harus melaksanakan sholat itu 5 waktu sehari semalam dan tiap hari. Yang mana di antaranya salat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tapi di antara 5 salat fardu ini ada 2 lain daripada yang lain, seperti duhur dan asar. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, kenapa salat duhur dan asar tidak kedengaran bacaan Al-Fatihah, surah-surah lain? Halo. Iya, ya Bu. Lanjut pertanyaan, lanjut. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Apa tadi? Tidak kedengaran bacaannya. Tidak seperti salat lain seperti salat subuh, maghrib dan ya Pak Imam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara selain salat fardu yang kita tahu, ada juga salat sunnah, yaitu salat qabliyah dan ba'diyah. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, salat qabliyah duhur yang sama 4 rakaat duhur, apakah sama pelaksanaannya atau bagaimana? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat terputus Bu. Iya. Tentang sholat sunnah sebelum zuhur, kenapa itu Bu? Coba diulang pertanyaan tak? Sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Apa pertanyaannya sih? Tadi sempat suara terputus. Salat sunnah. Sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Salat sunnah yang ba'diyah dan qabliyah duhur Pak Ustaz. Iya. Ya ini apakah sama pelaksanaannya? Salat sunnah ba'diyah duhur dengan salat fardu duhur yang sama-sama 4 rakaat, sama pelaksanaannya ya. Salat qabliyah duhur 4 rakaat dengan salat fardu duhur yang sama-sama 4 rakaat. Iya. Apakah sama pelaksanaan sholat zuhur yang 4 rakaat dengan sholat sunnah qabliyahnya yang 4 rakaat? Iya. Apakah sama? Berarti dua kali tasyahud berarti ya. Kalau sama berarti 2 kali tasyahud. Iya. Itu kan biasa Pak Ustaz, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Iya betul. Biasa terkadang rakaat ini. Iya betul Bu, betul. Ya sebentar saya jelaskan Bu. Yang pertama, apa rahasianya, apa hikmahnya kenapa sholat zuhur dan asar itu tidak dijaharkan bacaannya? Ya. Sebelum kita berbicara tentang hikmahnya, kita berbicara dulu dengan dalil dulu. Itu hikmah itu belakangan. Yang penting ada dulu landasannya. Apa dulu dalilnya? Karena masalah ibadah itu harus berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya begitu. Ya. Jadi Nabi selama beliau Nabi sholat dengan sahabatnya, diriwayatkan dalam hadis-hadis itu tidak pernah dijaharkan kan? Tidak pernah, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu dijaharkan meskipun di siang hari. Ya.
Ya, sholat Jumat. Jadi laki-laki wajib sholat Jumat, nggak perlu lagi sholat zuhur. Sholat Jumat itu dijaharkan, padahal di siang hari. Adapun sholat zuhur dan asar dalam riwayat-riwayat hadis sahabat Nabi, sahabatnya sampai para imam dan sampai memang tidak pernah, karena Nabi memang tidak pernah mencontohkan. Ya, Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nabi tidak pernah menjaharkan, tidak pernah satu hadis pun atau satu salat pun di salat zuhur beliau menjaharkan, tidak pernah. Ya sehingga ulama memberikan kesimpulan bahwasanya salat zuhur dan asar itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, perbuatan-perbuatan para sahabat, menunjukkan bahwasanya tidak dijaharkan kecuali sholat Jumat. Ya. Adapun hikmahnya Allah alam bisawab. Ya. Adapun hikmahnya saya kurang tahu apa hikmahnya kenapa sholat zuhur dan asar itu sampai tidak dijaharkan. Nabi juga tidak pernah menjelaskan ke sahabatnya masalahnya. Ya. Nabi tidak pernah menjelaskan ke sahabat kenapa sholat zuhur dan asar tidak dijaharkan. Begitu. Jadi dalam masalah agama ini Bu, apakah kita tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, selama ada dalilnya kita jalankan. Itu. Selama ada dalilnya kita jalankan. Karena boleh jadi hikmahnya tidak sampai kepada kita, tetapi yang tahu hanyalah Allah saja. Karena Nabi juga tidak pernah sampaikan apa hikmahnya. Ya, jadi kewajiban kita adalah ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, yang penting kita jalankan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang beda Bu. Betul bahwasanya kita disunahkan juga melaksanakan qabliyah zuhur itu 4 rakaat, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya jemaah sekalian. Jadi qabliyah itu ada 2 riwayat sebenarnya. Ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan 2, cukup 2 saja sebelum sholat zuhur. Ada yang mengatakan 4. Jadi boleh. Yang melaksanakan 4 boleh, melaksanakan 2 boleh. Masing-masing ada dalilnya. Yang melaksanakan 4 bagaimana caranya? Yaitu 2 kali salam. 4 rakaat dibagi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Jadi caranya pun tidak sama dengan sholat zuhur yang 2 kali tasyahud, 1 kali salam, tidak begitu. 4 rakaat boleh, tetapi setiap 2 rakaat salam, berdiri lagi baru salam. Ya, jadi begitu. Jadi ada dalilnya tuh 4 rakaat, tetapi tidak sama pelaksanaannya sama sholat zuhur. Ya demikian. Ya mungkin masih ada dari jemaah Bapak Ibu di belakang ini. Masih ada waktu sekitar 12 menit ini. Ya Pak Ude, Kimek di belakang. Tadi main satu yang di belakang tadi mainnya. Ya, silakan Pak Ude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz masalah najis yang harus dibersihkan. Najis itu mandang usia Ustaz. Seperti mandang usia, apakah hanya orang dewasa atau anak? Setiap orang kecil yang kurang tersebut dari bersihkannya terus masuk ke masjid, sholat berjamaah, terus misal ke depan, apakah sampai itu putus Ustaz? Maksudnya kesempurnanya sholat kita kan teruskan sah jadi kesempurnaan sholat. Ada anak kecil yang habis orang kecil, artinya yang bersihkan kurang bersih, terus berwudu juga belum sempurna, terus ambil posisi sah depan, baru orang dewasa lagi dewasa. Apakah sambil sempurna sudah atau tidak? Ya, tetap sempurna. Ya, kata ulama selama perbedaannya tidak terlalu renggang sekali. Kalau cuma renggang cuma 1 orang tidak mengapa. Ya, misalnya sini anggaplah anak kecil yang belum tahu cara membersihkan najis ya. Anggaplah orang dewasa di sini, dia di sini. Bukan dewasa di sini lagi. Tidak memutuskan karena renggangnya cuma sedikit. Kecuali kalau renggangnya jauh sekali sampai 2-3 orang, tapi cuma 1 tidak mengapa.
Karena juga sebenarnya renggang itu juga bukan berbicara tentang sahnya sholat tidak, tapi kesempurnaannya. Beda antara sah dan kesempurnaan. Ya, kalau berbicara tentang sah sholat, seandainya renggang, ya seandainya renggang sah sholatnya. Tapi kesempurnaan berjamaahnya itu berkurang, kesempurnaan pahalanya. Tapi kalau sah sholatnya begitu. Ya, tapi kata ulama mengatakan kalau cuma satu saja orang situ, anak kecil atau dua lah, kemudian yang penting jaraknya tidak terlalu lebar lah begitu. Ya, itu tetap dikatakan tetap sempurna dan tetap sah. Kecuali kalau jaraknya terlalu jauh, ya itu tetap sah, tapi kesempurnaannya itu yang ya begitu, yang kurang begitu. Ya. Arahnya juga kurang. Iya, kalau jaraknya jauh sekali, bisa sampai 3 anak begitu. Makanya upayakan kalau anak-anak kecil itu, ya minimal 1 lah, maksimal 1 lah. Dewasa anak kecil 1. Kecuali anak kecil yang sudah tahu cara beristinja, misalnya loh. Ya, tapi yang tidak tahu minimal orang dewasa, anak kecil, anak kecil kita kasih selang-seling. Itu juga pentingnya. Kenapa kita pentingnya selang-seling begitu? Supaya mereka tidak bermain-main juga kan, begitu. Tidak bermain-main juga begitu, Pak. Ya, demikian. Ya, oke, masih ada dari Pak Haji ya. Pak Haji, silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan Pak Ustaz, apakah najis karena waktu lama hilang baunya, wujudnya, apakah sah? Pernah saya di karpet masjid, pernah nak kencing kucing, saya ulungi saja berpusipan di belakang. Tahu bulan Ramadan pakai orang belum dicuci, mati dia. Terima kasih. Ya, kalau ya, kalau pendapatnya tadi mazhab Syafi'i dan mazhab Malik tidak sah, artinya tetap dikatakan najis, karena itu najis harus dihilangkan dengan air. Berdasarkan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i harus dengan air menghilangkan najis, air kencing atau kotoran hewan seperti kucing manusia harus dihilangkan dengan najis. Iya, tapi kalau berdasarkan pendapat daripada Abu Hanifah tadi itu dan murid-muridnya, tidak mesti dengan air, dengan apa saja bisa hilang. Ya, bahkan dengan matahari pun bisa hilang, Pak. Dengan cahaya matahari, dengan kipas. Bisa contoh, yang misalnya terkena apa misalnya itu tidak ada airnya, kita coba pakai kipas saja, kipas sampai hilang ya. Ya, menurut pendapat Abu Hanifah boleh. Karena hilang hilang najisnya dengan angin, apalagi kalau kita bawa keluar di matahari, ya begitu. Ya, jadi kita pilih mau ambil pendapat yang mana, pendapat Syafi'i atau Syafi'i dan Maliki mengatakan harus dengan air, berarti karpet itu harus dibersihkan dengan air baru dijemur. Tapi kalau kita ambil pendapat Abu Hanifah boleh, meskipun kita simpan saja beberapa lama begitu, artinya kemungkinan dia hilang kena faktor angin kan, angin panas ya, artinya dengan lambat laun dia hilang sendiri ya, karena ada angin. Apalagi kalau misalnya kita jemur ya, kita jemur saya di luar, kita tidak kasih air, jemur saya di luar, tidak pakai air ya, dan kita tidak cuci pakai, jemur saja. Berdasarkan pendapat Abu Hanifah boleh, karena dengan apa saja yang penting hilang najisnya, dengan apa saja hilang najisnya itu boleh ya begitu, dengan cahaya matahari kan, dengan udara kan, dengan kipas angin itu boleh begitu. Jadi kita tinggal mengambil pendapat yang mana. Kalau kita lebih mau hati-hati, berarti pendapatnya Imam Syafi'i itu hati-hati kan, harus dengan air. Kalau pendapatnya Abu Hanifah tadi lebih memudahkan, tidak menyempitkan. Iya, yang penting kita lihat bahwasanya itu sudah tidak lagi zatnya. Iya, itu sudah kering nih, hilang nih. Ya, kalau baunya itu ya namanya bau ya. Bau itu kan terkadang masih saja terkadang maaf saya. Contoh misalnya, kalau kita cebok, ya kan cebok kan tidak mesti harus pakai sabun kan.
Iya. Iya, cebok tidak mesti harus pakai sabun karena memang tidak ada juga dalil dari Nabi. Dari Nabi cuma mengatakan air atau batu, itu saja. Iya, berarti itu sabun itu cuma pelengkap saja, penyempurna saja. Artinya seandainya kita cebok tidak pakai sabun, ya itu ya. Seandainya kita misalnya kita sudah cuci tangan kita dan tidak ada lagi di sini tidak ada di sini zat-zatnya sudah hilang, tapi masih ada baunya kan, terkadang kan, itu tidak mengapa karena sudah hilang zatnya. Jadi itu najis itu yang penting hilang zatnya, materinya. Iya, adapun masalah bau itu urusan kedua. Iya, kalau kita bisa hilangkan alhamdulillah dengan sabun perisop, ya. Tapi kalau tidak bisa tidak mengapa, karena najisnya sudah hilang, meskipun masih ada baunya kan, baunya. Iya, karena itu hilangnya itu bau karena ada perisop, ya, ada sabun. Dan Nabi tidak pernah mengatakan kamu beristinja dengan sabun, tidak pernah, tidak ada, ya kan cuma air, saya sebut air. Berarti minimal dengan air saja, begitu Pak, begitu. Meskipun baunya masih ada, ya. Tapi kalau kita mau hilangkan juga baunya itu lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi, begitu. Ya kan juga tidak enak juga kalau kita sholat kita cium bau, bau besi misalnya kan tidak enak juga itu. Tapi sebenarnya ini kan sudah lama, karena itu sudah lama kan, sudah 1 bulan 2 bulan ditinggal, kena angin, udara panas, akhirnya secara lambat laun hilang najisnya itu. Hilang najisnya. Sama juga contoh, bagaimana cara menghilangkan najis yang ada di air. Misalnya anggaplah itu air itu ada najisnya ya, misalnya kotoran-kotoran cicak atau apa, bagaimana caranya? Itu ada dengan caranya apa? Dengan terus menumpahkan terus, kita isi terus itu air sebenarnya banyaknya, penuh, biar dia tumpah sendiri, ya. Akhirnya lama-lama itu najisnya larut digantikan dengan air yang baru. Iya, jadi begitu Pak. Jadi menghilangkan najis itu banyak caranya. Iya, itu pendapat yang lebih mudah. Kecuali kalau pendapatnya Syafi'i dan Maliki harus dengan air. Iya, harus dengan air. Karpet kena najis harus dengan air. Dan cukup cuma sekedar dikasih dikasih kipas angin. Iya, dikeluarkan di di matahari, itu harus dengan air dibersihkan. Iya, begitu. Ya mungkin dari ibu tadi ada yang mau bertanya kayaknya. Ya silakan. Lanjut lagi Pak Ustaz. Begini, seumpama tas ini musim krisis air dan tidak ada kurang air. Air cuma seember tok yang mau dipakai berwudu. Tapi kebetulan lewat kucing kecil kena air itu. Nah, apakah masih bisa dipakai berwudu itu air Pak Ustaz? Karena sudah kena kucing air kencing kucing. Itu dong Pak Ustaz. Terima kasih. 1 ember Budi, 1 ember. Tidak ada masalah itu. Iya, 1 ember. Kalau dalam mazhab Syafi'i 1 ember itu belum sampai 2 kullah namanya. Belum sampai 2 kullah. 2 kullah itu kurang lebih setengah kubik, 500 itu. 500 liter. Iya, kalau satu itu berapa liter? Itu 10 liter. Iya, berarti belum dalam mazhab Syafi'i itu dia dikatakan najis. Berubah. Jadi kalau kita ingin mendeteksi itu ada 3, rasanya, baunya, warnanya. Iya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita melihat ini berubah warnanya kah, tidak berubah ke warnanya kah, berubah ke rasanya kah, tidak berubah. Selama air itu belum sampai 2 kullah, ya najis. Titik. Itu mazhab Syafi'i. Itu mazhab itu mazhabnya lebih kehati-hatian. Tapi kalau pendapat mazhab yang lain dilihat daripada berubah atau tidak, ya. Dalam pendapat mazhab Imam Ahmad kalau tidak salah itu, ya, mengatakan dilihat daripada berubah atau tidak rasanya, warnanya atau baunya. Kalau tidak berubah, mensucikan meskipun cuma 1 ember. Karena tidak berubah kan? Tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Meskipun cuma 1 ember. Iya.
begitu. Tapi kalau berubah ya najis, ya begitu. Tapi kalau Syafi'i tidak, dia tidak lihat itu 3 tadi itu. Yang penting airnya tidak sampai 20 sudah najis. Ya begitu Pak. Ya begitu Ibu. Jadi Ibu mau mengambil pendapat mana Ibu? Pendapatnya Imam Syafi'i berarti air yang ada di ember itu najis Bu. Kalau najis, apa yang Ibu lakukan? Berarti Ibu harus tayamum karena ada lagi air. Tapi Ibu itu tayamum Bu kalau tetangga satu kompleks tidak ada air, itu baru tayamum. Selama tetangga ada air, kita minta air tetangga. Kecuali tetangga sebelah tidak ada, kiri kanan tidak ada, harus jauh-jauh mencari, baru tayamum. Iya, tapi kalau di Makassar ini kan banyak air. Iya, kita sini mati air, ada tetangga ada 3 rumah masih ada airnya gitu. Kita harus minta Ibu, tidak boleh tayamum. Ya, tapi kalau kita pengambil pendapatnya Imam Ahmad tadi itu atau ulama yang lainnya, jadi Ibu deteksi dulu, berubah tidak warnanya, berubah tidak rasanya, berubah tidak baunya. Kalau tidak ada berubah salah satunya, maka itu air suci meskipun tidak sampai 20 bulan. Iya, meskipun cuma 1 ember suci. Karena apa? Tidak ada perubahan karena najis tersebut tidak ada perubahan. Ya demikian Ibu. Ya. Masih ada di belakang. Ya. Bisa satu. Masih ada ketuk-ketuk ini. Oh iya. Terima kasih Pak Ustaz. Langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya mengorbankan orang tua yang sudah meninggal? Terus yang kedua, bagaimana pula apabila kita mau membalas budi orang yang sudah memelihara kita di waktu kecil dengan cara berkorban atas nama beliau? Mohon penjelasan. Terima kasih. Tentang berkorban atas orang yang sudah meninggal dunia. Pendapat yang kuat dibolehkan. Ya, memang ada 2 pendapat para ulama. Tapi pendapat yang kuat dan saya condong kepada pendapat itu. Saya condong kepada pendapat itu yang mengatakan dibolehkan. Apa alasannya dibolehkan? Memang betul tidak terjadi di zaman Nabi, tidak terjadi di zaman Nabi. Tapi ulama mengkiaskan, ulama yang mengatakan membolehkan itu mengkiaskan bahwasanya kurban adalah sedekah yang paling afdal Pak. Di musim-musim sekarang ini sedekah yang paling afdal adalah kurban. Kenapa kurban dikatakan sedekah? Ya karena kita bersedekah kan, dagingnya dibagi-bagi pakai miskin kan? Itu dagingnya dibagi miskin, dihadiahkan itu. Berarti dia sedekah juga. Sama juga kalau saya bersedekah, misalnya saya bersedekah niatnya untuk orang tua saya. Saya bersedekah 1 juta, tapi saya niatkan atas nama orang tua saya. Sampai tidak pahalanya? Sampai sedekahnya. Sebagaimana saya bersedekah umrohkan orang tua saya yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya. Jamaah sekalian, sampai. Jadi sedekah itu sampai pahalanya kepada orang meninggal dunia. Kalau sedekah sampai pahalanya oleh yang sudah meninggal dunia, berarti berkorban juga sampai. Iya, kan kita lihat pahalanya kan Bu. Iya, kita itu berkorban itu pahalanya, kita lihatkan pahalanya kan, berarti sampai. Iya, jadi kita lihatkan atas nama dia, berarti pahalanya sampai ke dia, ke dia. Ya begitu Bu, ya. Jadi mohon maaf, betul ada terjadi perbedaan pendapat para ulama, ya. Tetapi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan dibolehkan. Begitu. Kalau ada orang bertanya kepada saya selalu menjawab itu. Terjadi perbedaan pendapat ulama, tetapi saya lebih memilih pendapat yang membolehkan. Ya, jadi silakan Ibu masukkan namanya. Misalnya sapi 7 orang, kelompok nomor 1 misalnya Maimunah almarhum, boleh tulis Maimunah dalam huruf almarhum. Jadi ketika nanti orang sembelih disebutkan namanya Maimunah atau almarhum Maimunah. Yang kedua siapa, begitu. Boleh Pak. Kalau kita ikuti pendapat tadi yang itu tadi. Kalau kita tidak mau, silakan juga, karena ada pendapat juga yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Karena tidak boleh terjadi di zaman Nabi begitu. Ya, begitu ya. Yang kedua membalas budi baik orang yang telah membesarkan kita. Bagaimana caranya? Bisa kita mengkorbankan untuk dia, boleh. Jadi mengkorbankan orang itu boleh. Apakah kita mengkorbankan untuk anak kita sendiri, namanya sendiri, boleh. Ya,
atau kita mengkurbankan atas namanya orang tua kita sendiri boleh, namanya sendiri, namanya bukan kita namanya. Bapak ibu itu kurban itu ada dua, ada namanya kepemilikan, ada namanya persyaratan pahala. Iya, kalau kepemilikan itu dia maksimal 7 orang. Kalau pahala itu boleh kita niatkan yang banyak-banyak. Iya. Jadi terserah ibu mau niatkan pahalanya saja boleh. Iya, artinya ibu yang berkurban tapi masukkan juga namanya itu dia. Tapi dalam niat, bukan dalam kelompok itu tidak. Karena yang memiliki itu bukan cuma ibu, tapi niatnya ibu masukkan itu orang tuanya ibu yang atau orang tua angkat itu boleh. Atau masukkan namanya dia di kelompok itu. Misalnya namanya Maimunah. Berarti yang memiliki itu sapi dalam Maimunah. Ya, artinya dia mendapatkan kepemilikan, bukan cuma sekedar pahala. Jadi beda Bu, kepemilikan dengan sekedar pahala begitu. Ya demikian ya. Jadi intinya dua-duanya boleh Bu. Boleh itu cuma sekedar niatkan saja atau khususkan dia. Ya, kalau khususkan berarti masukkan dia di kelompok yang 7 orang itu. Ya, kalau seandainya sapi, ya demikian. Ya, waktunya sudah. Oh ya. Baik Pak, kita cukupkan sampai sini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.